Selamat pagi, siang, sore, malam, dan kapanpun kalian menonton. Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Oke, kita akan melanjutkan materi kita tentang Microsoft Excel. Nah, sebelum melanjutkan, aku ingin kalian mengingat terlebih dahulu tentang satu rumus yang kita pernah pelajari, yaitu rumus count. Ya, rumus count. Tulisannya seperti ini, tulisan rumusnya. Ya, pasti masih teringat, rumus count itu dipakai untuk menghitung banyaknya angka, ya. Aku tulis dulu ya. Digunakan untuk menghitung banyaknya angka. Tapi kita semua tahu ya, rumus count itu hanya bisa dipakai untuk menghitung banyaknya angka, tapi tidak bisa digunakan untuk untuk menghitung banyaknya huruf seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang rumus lain yang bisa digunakan untuk menghitung huruf dan juga sekaligus bisa digunakan untuk menghitung angka, yaitu rumus kaunta namanya. Tulisannya seperti ini, kaunta. Ya, digunakan untuk menghitung banyaknya angka dan juga huruf. Seperti itu. Atau intinya kaunta ini bisa menghitung banyaknya data yang terisi dalam suatu sel. Jadi bisa angka, bisa huruf, bisa juga berbentuk kata seperti itu ya. Itu yang disebut dengan kaunta. Lalu kemudian dilengkapi lagi dengan yang namanya kaunta blank. Count blank ya. Nah, jadi count blank ini dipakai untuk digunakan untuk menghitung banyaknya sel kosong. Nah, seperti itu. Jadi nanti kita akan coba praktekkan ya. Nah, ini untuk sementara kalian pahami dulu nih. Rumus yang pernah kita pelajari namanya adalah count, yang hanya bisa dipakai untuk menghitung angka. Lalu kemudian ada namanya kaunta, yang bisa untuk menghitung apa saja yang terisi dalam sel ya. Kemudian ada namanya kaunta blank, count blank. Jadi count blank ini hanya dipakai untuk menghitung banyaknya sel yang kosong. Oke. Nah, kita coba langsung di sini kita masukkan ya. Di sini kita tulis saja disebut dengan data random. Ya, datanya random nih. Kita masukkan di sini angka nih awalnya. Angka 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kemudian yang ini kita kosongin satu deh. Terus ini 5, F, G. Terus kemudian di sini ada kata ya, hari. Kemudian apalagi minggu. Kemudian di sini kita kosongin lagi. Di sini ada hari Senin. Nah, seperti itu ya. Terus ada angka lagi di sini 10 ya. Nah, ini bisa kita lihat di sini datanya aku masukkan secara random nih ya. Kasih tabel dulu. Nah, masih loading ya. Nah, setelah nanti ini sudah ada ya. Nah, kita akan coba masukkan 3 rumus ini dan kita lihat apa yang terjadi. Oke, nah sekarang kita masukkan rumus count dulu pertama kali. Pertama kali kita masukkan rumus count dulu. Ya, kita blok ini semua. Masih ingat pasti caranya dengan ngeblok ini, aku ulangin lagi deh. Klik bagian atas ya, sampai keluar tanda seperti ini. Kemudian kamu tarik ke arah bawah. Kemudian kamu enter. Dia akan ketemu angka 7. Ya, ini dia hanya bisa untuk menghitung angka. Ya, kita buktikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, betul. Ini dengan rumus count. Dia hanya bisa menghitung angka. Kemudian sekarang kita masukkan rumus kaunta ya. Awali dengan sama dengan, kita ketik kaunta. Ya, kalau sudah berikan tanda kurung buka ya, kemudian kita blok area yang ingin dihitung. Oke, kita blok seperti ini dan keluar angka 12 ya. Dia tidak hanya menghitung angka tapi dia bisa menghitung huruf, dia juga bisa menghitung sebuah kata ya. Coba kita buktikan dulu apakah benar ini 12. Pertama ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 nih ya. 8, 9, 10, 11, 12 dan benar ya. Ini dengan menggunakan rumus kaunta. Dan yang terakhir kita masukkan rumus count blank sama dengan kita tulis count blank. Oke. Berikan tanda kurung buka ya.
Kemudian kita blok area yang sel yang sudah terisi tadi. Kita blok seperti ini. Oh, ini kelewat satu nih tadi. Ini kelewat satu. Oke, kita klik enter dan keluar angka 2 ya. Kita buktikan nih berapa sel yang kosong ya. Ini ada sel yang kosong di sini 1 dan kemudian 2. Oke, jadi count blank itu dipakai untuk menghitung banyaknya sel yang kosong ya. Ini rumusnya namanya count blank. Oke, nah itu. Jadi yang kalian coba hari ini adalah 3 rumus ini ya. Kita melengkapi rumus count. Sekarang kalian sudah pernah belajar rumus count, sekarang ada rumus namanya counta, dan yang terakhir ada namanya rumusnya count blank. Count hanya untuk menghitung angka ya, bisa dibaca di sini. Counta bisa menghitung banyaknya angka dan huruf, dan count blank itu hanya dipakai untuk menghitung sel yang kosong. Oke, dan ini tadi kita sudah buktikan rumusnya berguna, berfungsi ya. Oke, silahkan kalian coba praktekkan hal ini. Kalau sudah berhasil, tolong difoto dan dikirim ke Mr. Rudi. Ya, sekian dan selamat mencoba. Semoga kalian